Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semuanya. Bagaimana kabar kalian hari ini? Saya harap semuanya dalam keadaan sehat tanpa kekurangan suatu apapun. Oke, berjumpa lagi bersama saya Dani di pembelajaran IPA kelas 9 yang untuk hari ini kita akan membahas tentang listrik statis. Oke, sebelum Ustazah mulai, silakan kalian persiapkan buku catatan kalian terlebih dahulu yang nantinya akan kalian gunakan untuk mencatat rangkuman materi yang Ustazah sampaikan pada hari ini. Karena catatan hari ini akan kalian foto dan upload fotonya untuk persyaratan mengikuti ulangan harian pada minggu depan. Jadi mohon amat solih kalian supaya mengikuti pembelajaran ini mulai dari awal sampai akhir dan membuat catatan rangkuman mulai dari awal sampai akhir. Oke, sebelum Ustazah mulai, silakan kalian berdoa terlebih dahulu dan tetap dalam posisi duduk yang sopan. Ya, sebelum Ustazah memulai materi pembelajaran, Ustazah seperti biasa akan menyampaikan tentang kompetensi dasar dan indikator pencapaian kompetensi untuk materi listrik statis. Jadi, untuk materi listrik statis, KD-nya adalah 3.4, yaitu menjelaskan konsep listrik statis dan gejalanya dalam kehidupan sehari-hari, termasuk kelistrikan pada syaraf dan hewan yang mengandung listrik. Adapun IPK-nya, indikator pencapaian kompetensinya, yang pertama, menyebutkan contoh gejala listrik statis dalam kehidupan sehari-hari. 2. Menyebutkan jenis-jenis muatan listrik. 3. Menjelaskan interaksi dua muatan listrik. 4. Menyebutkan faktor-faktor yang mempengaruhi besar gaya kolom dua muatan listrik. Selanjutnya, menghitung besar gaya kolom dua muatan listrik. Kemudian menjelaskan prinsip kelistrikan pada sel syaraf. Dan yang terakhir, menyebutkan hewan-hewan yang menghasilkan listrik. Kemudian KD 4.4 yaitu menyajikan hasil pengamatan tentang gejala listrik statis dalam kehidupan sehari-hari. IPK-nya, indikatornya, menyajikan hasil percobaan dan produk sederhana tentang listrik statis melalui studi literasi. Nah, tujuan pembelajaran untuk hari ini, yang pertama, melalui studi pustaka, peserta didik dapat menyebutkan contoh gejala listrik statis dalam kehidupan sehari-hari dengan benar. 2. Melalui studi literasi, peserta didik dapat menyebutkan jenis-jenis muatan listrik dengan benar. 3. Melalui studi literasi, peserta didik dapat menjelaskan interaksi dua muatan listrik dengan benar. 4. Melalui pengamatan, peserta didik dapat menyebutkan faktor-faktor yang mempengaruhi besar gaya kolom dua muatan listrik dengan benar. 5. Melalui percobaan, peserta didik dapat menghitung besar gaya kolom dua muatan listrik dengan benar. 6. Melalui studi literasi, peserta didik dapat menjelaskan prinsip kelistrikan pada sel syaraf dengan benar. 7. Melalui studi literasi, peserta didik dapat menyebutkan hewan-hewan yang menghasilkan listrik dengan tepat. Kita mulai listrik statis dan perannya dalam kehidupan. Kita masuk ke bab 4. Bagian-bagian yang akan kalian pelajari itu yang pertama adalah konsep listrik statis, kemudian yang kedua listrik statis dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, konsep listrik statis. Konsep listrik statis yang akan kalian pelajari, yang pertama muatan listrik, kemudian yang kedua hukum kolom, yang ketiga medan listrik, kemudian yang keempat adalah beda potensial dan energi listrik. Jadi sekali lagi Ustazah jelaskan, Ustazah katakan, Ustazah ingatkan, kalian harus mencatat atau membuat rangkuman materi pada hari ini yang nantinya harus kalian foto dan kalian upload sebagai syarat untuk mengikuti ulangan pada minggu depan. Dan pada video kali ini Ustazah tidak akan menuliskan secara rinci tentang materinya, jadi hanya akan Ustazah lisankan. Oleh karena itu kalian harus
bersiap untuk mencatatnya. Kita mulai dari muatan listrik. Seperti yang kalian ketahui bahwa muatan listrik itu ada dua macam, yaitu muatan listrik positif dan muatan listrik negatif. Muatan listrik positif disebut proton dan disimbolkan dengan tanda positif, sedangkan muatan listrik negatif disebut elektron dan disimbolkan dengan tanda negatif. Satuan muatan listrik adalah kolom atau dalam simbolnya itu adalah C besar. Kemudian muatan listrik yang sejenis akan tolak-menolak, sedangkan muatan listrik tidak sejenis akan tarik-menarik. Ini hampir sama prinsipnya seperti apa? Magnet. Ya, betul sekali. Seperti magnet. Ketika magnet itu dengan dua kutub yang sejenis didekatkan, maka akan tolak-menolak. Kemudian dua kutub yang berbeda jenis didekatkan, maka akan tarik-menarik. Listrik juga sama, muatan listrik juga sama. Kalau dua muatan listrik yang sejenis didekatkan, maka dia akan tolak-menolak. Sedangkan dua muatan listrik yang tidak sejenis jika didekatkan akan tarik-menarik. Positif akan menarik negatif. Kemudian ada istilah namanya deret tribolistrik adalah atau bisa dikatakan merupakan daftar benda-benda dalam deret tertentu. Ketika benda tersebut digosokkan dengan benda di deret atasnya, nomor di atasnya, maka benda tersebut menjadi bermuatan negatif. Sebaliknya, ketika benda tersebut digosok dengan benda di deret bawahnya, angka yang ada di bawahnya, maka benda akan bermuatan positif. Artinya, elektronnya itu berpindah ya ke deret yang lebih rendah. Nah, muatan ion yang berpindah itu adalah elektron. Jadi proton itu tidak bisa berpindah. Yang berpindah adalah elektronnya. Nah, atom netral. Jadi istilahnya kalau kalian gambarannya organisme kalian, individu, itu unit terkecilnya adalah sel, ya. Penyusun individu atau penyusun organisme yang paling kecil itu adalah sel. Nah, atom itu adalah penyusun benda. Ya, kalau kalau individu organisme itu susunan terkecilnya itu adalah sel, sedangkan untuk benda susunan terkecilnya adalah atom. Ya, bisa dipahami ya. Oke. Atom netral artinya jumlah elektron sama dengan jumlah proton. Bisa kalian amati di sini. Jumlah elektronnya berapa? Oh, 1, 2, 3, 4, 5. Protonnya berapa? 1, 2, 3, 4, 5. Sama jumlahnya. Berarti dia termasuk atom netral. Untuk atom negatif, itu jumlah elektronnya lebih banyak daripada jumlah protonnya. Artinya ion negatifnya lebih banyak daripada ion positifnya. Coba kita hitung. Elektron itu yang tanda negatif ya, ini sudah ada penjelasannya, proton tanda positif. Elektron 1, 2, 3, 4, 5, 6. Protonnya 1, 2, 3, 4, 5. Elektronnya 6, protonnya 5. Lebih banyak elektronnya, maka dia dikatakan atom negatif. Kemudian atom positif. Apabila jumlah elektron lebih kecil daripada protonnya, artinya protonnya lebih banyak. Coba, elektronnya 1, 2, 3, 4, protonnya 1, 2, 3, 4, 5. Lebih banyak protonnya, lebih banyak ion positifnya. Maka dari itu dia dinamakan atom positif. Netral itu jumlah elektron proton sama, negatif elektronnya lebih banyak, positif protonnya lebih banyak. Nah, ini adalah deret tribolistrik. Ada nomor 1 sampai nomor 14. Kita amati yang tadi. Apabila atau ketika benda tersebut digosokkan dengan benda di deret atasnya, maka benda tersebut menjadi bermuatan negatif.
karena elektron yang dari benda di atasnya itu dialirkan atau mengalir berpindah ke yang bawahnya. Misal, ini nomor 3 ada mika, yang keempat ada wool. Ketika mika digosokkan pada wool, kita gambarkan mikanya itu misalnya penggaris ya. Wool itu baju kalian atau mungkin jaket atau sweater ya yang bahan wool. Jika mika digosokkan pada wool, maka yang awalnya mereka bermuatan netral akan berubah. Berubahnya bagaimana? Elektron pada mika akan mengalir atau berpindah ke wool. Maka dari itu, woolnya jadi kelebihan elektron. Karena dia elektronnya lebih banyak, maka wool itu bermuatan negatif. Sedangkan mika bermuatan positif. Jadi benda itu awalnya adalah netral. Ya, ketika dia didekatkan atau digosokkan dengan benda yang lain, maka akan mengalami perpindahan elektron. Sekali lagi saya jelaskan, yang berpindah itu elektron. Proton tidak bisa berpindah. Yang bisa berpindah itu adalah elektron. Kenapa? Karena elektron letaknya ada di kulit atom. Ya, sedangkan proton letaknya di inti atom. Jadi dia tidak bisa kemana-mana. Yang bisa berpindah adalah elektronnya karena dia letaknya ada di kulit atom. Oke, bisa dipahami ya. Nah, ini adalah contoh listrik statis dalam kehidupan sehari-hari yang paling mudah kalian praktekkan nanti di rumah. Misalnya kalian punya kaca dengan kain sutra atau ini tadi ya mistar plastik dengan kain wool. Nah, ini plastik ya, bukan mika ya. Kalau tadi kan mika, kalau ini plastik ya beda lagi. Kemudian ada mistar plastik dengan rambut manusia, ini yang paling sering kalian praktekkan waktu kalian masih kecil ya. Kita ini ya yang mistar plastik dengan rambut. Kalau kamu punya mistar plastik, gosok-gosokkan ke rambut, nah nanti kalau mistar plastiknya diangkat, rambutnya itu akan ya jabrik gitu ya, ikut terangkat. Nah, bagaimana bisa seperti ini? Jadi awalnya dua benda ini dia muatannya netral ya, elektron dengan protonnya jumlahnya sama. Dan ketika dia digosokkan, dua benda ini digosokkan, maka akan terjadi proses namanya elektron yang berpindah. Pindah dari mana? Elektron dari rambut manusia akan pindah ke mistar plastik. Elektron dari rambut manusia akan berpindah ke mistar plastik. Yang awalnya mistar plastiknya netral karena ketambahan elektron dari rambut, maka mistar plastiknya kelebihan elektron. Kalau dia elektronnya lebih banyak, maka mistar plastiknya bermuatan negatif. Ya, kalau dia bermuatan negatif berarti rambut manusianya bermuatan positif. Nah, hasilnya seperti ini. Rambut manusia bermuatan positif, mistar plastiknya bermuatan negatif. Nah, ini yang biasa ditemui kalian jumpai pada kehidupan sehari-hari itu ini ya. Biasanya kalau untuk ujian ini masuk ini ya, salah satu atau salah dua itu pasti masuk, pasti ada. Jadi amat sulit dihafalkan. Nah, kemudian salah satu cara untuk mengetahui jenis muatan listrik pada benda adalah dengan menggunakan elektroskop. Nah, apa itu elektroskop? Nah, semacam ini bentuknya. Kalau kalian tadi di awal mengamati video Ustazah, itu sudah ada contoh elektroskop dan cara kerjanya. Ya. Nah, di sini adalah gambarnya. Oke. Kita mulai dari gambar yang paling kiri, yang pertama. Di sini muatannya bagaimana? Netral ya, jumlah elektronnya di kepala, ini kepalanya, ini badan, ini dua kakinya. Di kepalanya ini ada 2 elektron dan 2 proton, netral, sama. Ini di kaki kiri, kalau sebelah kita kiri ya, kaki kiri, elektron 3, proton 3, sama.
Kanan juga 3 elektronnya, protonnya 3 sama. Berarti dia bersifat netral. Pada saat netral, muatan listrik positif dan negatif pada elektron tersebar merata pada seluruh bagian elektroskop, sehingga daun logam akan menutup atau kuncup. Nah, ini dia menutup ini. Karena dia muatannya netral, dia menutup. Kemudian pada saat kepalanya, knopnya didekati dengan benda, ini benda bermuatan negatif, maka seperti di awal tadi, ketika dua muatan itu didekatkan akan tarik menarik kalau muatannya berbeda. Karena dia benda yang didekatkan itu muatannya negatif, maka muatan positif pada elektroskop dia akan berkumpul di sekitar knop atau di sekitar kepala. Jadi karena benda yang didekatkan itu muatannya negatif, maka protonnya yang ada di seluruh elektroskop ini akan bergerak menuju ke kepala, karena yang paling dekat dengan benda negatif tadi adalah kepalanya atau knopnya. Nah, dan muatan negatifnya berkumpul di sekitar daun logam di sini. Ya, dia akan negatifnya akan berpindah ke sini. Positifnya bergeser ke kepala, negatifnya bergeser ke bawah menjauhi. Nah, ini adalah seperti ini ya. Jadi ini negatifnya tadi, ion positifnya atau protonnya dia menuju ke kepala. Kemudian setelah ini semua di kepala atau di knopnya, maka yang ada di daun-daun atau di kakinya, kaki elektroskop ini adalah yang muatan negatif. Nah, ini kenapa membuka, Us? Nah, kalian ingat lagi, ketika dua muatan yang sejenis itu didekatkan, maka akan terjadi peristiwa tolak-menolak. Betul sekali, dia akan tolak-menolak, maka daunnya atau kakinya akan membuka. Seperti itu. Nah, apabila knop didekati benda bermuatan positif, bagaimana? Maka muatan negatif dari seluruh elektroskop, muatan negatif yang ada di seluruh elektroskop akan berkumpul di sekitar knop. Ya, elektronnya naik ke knop. Nah, protonnya, ion positifnya akan berkumpul di daun atau di kaki, sehingga akan membuka. Kenapa membuka? Karena kanan dan kiri muatannya sama. Padahal kalau dua muatan yang sama didekatkan, maka dia akan saling tolak-menolak. Nah, adapun untuk menetralkan kembali supaya muatannya bisa kembali seperti semula, maka knop dapat disentuh dengan jari atau dihubungkan ke tanah atau bumi. Kenapa? Karena tanah atau bumi itu bisa menampung elektron dalam jumlah tidak terbatas. Jadi ketika bendanya elektroskopnya itu diletakkan di tanah atau dihubungkan dengan tanah, ditempelkan ke tanah, maka kelebihan elektronnya akan berpindah ke tanah. Dan tanah itu bisa menyimpan elektron dalam jumlah yang tidak terbatas. Nomor 2, hukum Coulomb. Hukum Coulomb terjadi karena adanya peristiwa tarik-menarik atau tolak-menolak antara dua muatan. Nah, untuk persamaan gaya Coulomb ditulis sebagai berikut. F sama dengan K, Q1 kali Q2 dibagi R kuadrat. F gaya Coulomb dalam satuan Newton. K konstanta elektrostatis nilainya sama 9 kali 10 pangkat 9 Newton meter persegi per Coulomb persegi. Q1 dan Q2 muatan listrik, satuannya Coulomb, disimbolkan oleh C besar. Dan R adalah jarak antar muatan atau jarak dua muatan. Jadi ini ada dua muatan. Ketika dua muatan ini sama jenisnya, dia akan tolak-menolak. Begitu pula yang ini juga sama jenisnya, akan tolak-menolak. Nah, ketika jenis muatannya berbeda, maka dia akan tarik-menarik atau saling mendekat. Nah, besarnya gaya Coulomb
itu dipengaruhi oleh jarak. Jadi, semakin dekat jarak, maka gaya kolomnya akan semakin besar. Gambarannya seperti ini. Ketika kita samakan seperti magnet. Kalau kalian punya dua magnet, ketika kalian dekatkan, maka akan terjadi gaya magnetnya itu sangat besar, ya Pak tidak? Ketika dua magnet itu kalian jauhkan, maka gaya tarik menariknya juga akan melemah. Nah, sama, gaya kolom juga seperti itu. Ketika dua muatan itu jaraknya semakin dekat, ya, jaraknya semakin dekat, maka gaya tariknya, gaya kolomnya juga akan semakin besar. Dan ketika dia dijauhkan jaraknya, maka dia akan semakin kecil. Contoh 1. Dua buah muatan masing-masing besarnya 3 mikrokolom dan negatif 4 mikrokolom. Berarti satu positif, satu negatif. Kira-kira gayanya apa nanti? Ya, gaya tarik menarik. Terpisah sejauh 2 cm. Hitunglah besar gaya tarik yang terjadi di antara kedua muatan tersebut. Karena muatannya beda, satu positif, satu negatif, maka terjadi proses atau gaya tarik menarik. Diketahui seperti itu, kalian gambarkan jaraknya itu, kemudian ini Q1-nya, ini Q2-nya. Ditanyakan F, maka dijawab F sama dengan K, Q1, Q2 dibagi R kuadrat. K-nya ini nilainya sama, 9 kali 10 pangkat 9. Kemudian untuk mikrokolom, karena dia mikro itu pangkat berapa? Mikro itu pangkat 6, ya. Mikro itu pangkat negatif 6. Jadi untuk 3 mikrokolom berarti dia 3 kali 10 pangkat negatif 6. Kemudian dikalikan 4 mikrokolom, negatif 4 mikrokolom berarti negatif 4 kali 10 pangkat negatif 6, ya, dibagi 2 kali 10 pangkat negatif 2. Dapatnya dari mana? Ini dalam meter. Dari meter ke senti, ya, turun 2. Kalau dari senti ke meter naik 2. Kalau naik berarti dia tanggalnya negatif. Dikuadratkan. Diperoleh 9 kali 10 pangkat 9 kali 3 kali 10 pangkat 6 dikali negatif 4 kali 10 pangkat 6. Kemudian 4 kali 10 pangkat negatif 4. Hasilnya negatif 27 dikali 10 pangkat 9. Ini 9. Dikurangi 6. Dikurangi 6 lagi. Kemudian ditambah 4. Bagaimana ditambah 4? Kalau ada pangkat di bawah per ini ya. Kalau dia dinaikkan, yang awalnya dia tandanya negatif, karena dia naik, maka berubah menjadi tanda positif. Karena itu di sini plus 4. Hasilnya negatif 270 Newton. Gaya kolomnya ini, gaya tarik menariknya. Nomor 2. Diketahui dua buah muatan masing-masing sebesar 8,1 kolom dan 10 kolom. Terpisah dengan jarak 9 meter. Misal K sama dengan konstantannya 9 kali 10 pangkat 9 Newton meter persegi kolom negatif 2. Hitunglah besar gaya kolom yang terjadi pada kedua muatan. Nah, jadi ini I1-nya 8,1, I2-nya 10, jaraknya 9 meter. Konstantanya 9 kali 10 pangkat 9. Penyelesaian F sama dengan K dikalikan Q1 kali Q2 per atau dibagi R kuadrat. 9 kali 10 pangkat 9 dikalikan 8,1 dikalikan 10 dibagi 9 kuadrat. 9 kali 10 pangkat 9 dikalikan 81. 81 dari mana? 8,1 dikalikan 10. 81 dibagi 81 meter persegi. Nah, ini bisa dicoret ini 81-nya. Tinggal 9 kali 10 pangkat 9 Newton. Jadi, besar gaya kolom yang terjadi pada kedua muatan adalah 9 kali 10 pangkat 9. Karena dia muatannya positif semua, maka gayanya tolak menolak. Tuh. Oke, medan listrik.
Daerah yang masih terpengaruh oleh sifat kelistrikan suatu benda disebut medan listrik. Sifat kelistrikan benda dapat ditunjukkan oleh adanya garis gaya. Arah garis-garis gaya akan menunjukkan jenis muatan yang ada dalam suatu benda. Nah, garis gaya ini biasa digambarkan dengan anak panah. Jadi, arah garis gaya itu menunjukkan jenis muatannya. Kalau arah garis gayanya ini, kita lihat ya, keluar, arah garis gaya listriknya keluar, maka bisa dipastikan bahwa muatannya dia adalah positif. Nah, untuk ini garis gayanya masuk ke dalam, maka bisa dipastikan dia muatannya negatif. Seperti itu. Jadi, untuk muatan positif garis gayanya ke arah luar, sedangkan untuk muatan negatif garis gayanya ke arah dalam. Ketika dua positif dan negatif didekatkan, nah maka akan terjadi tarik menarik. Yang positif dia arahnya keluar, dia akan tertarik ke negatifnya. Negatif menerima dengan senang hati, sini-sini ke sini. Nah, terjadi proses atau peristiwa gaya tarik menarik. Nah, untuk rumusnya ini ada E itu untuk energinya, sama dengan F itu gaya listriknya, dibagi dengan Q itu muatannya. E kuat medan listrik yang nantinya disebut sebagai energinya, kemudian F itu gaya kolom, Q muatan, R jarak benda yang bermuatan listrik. Contoh, sebuah titik bermuatan Q terletak di titik Y dalam medan listrik yang ditimbulkan oleh muatan positif, mengalami gaya sebesar 0,03 Newton. Apabila diketahui muatan tersebut sebesar positif 5 kali 10 pangkat negatif 6 kolom, tentukan besar medan listrik di titik Y. Kita cari atau kita diminta untuk mencari besarnya medan listrik, yaitu E ya. Rumusnya E sama dengan F per Q. Gaya listriknya atau F-nya 0,03 Newton, muatan listriknya positif 5 kali 10 pangkat negatif 6 kolom. Rumusnya E sama dengan F dibagi Q. F-nya sudah diketahui, Q-nya sudah diketahui, tinggal dicari. 0,03 Newton dibagi ini dihasilkan 6.000 Newton kolom, atau bisa kalian tulis 6 kali 10 pangkat 3 Newton kolom negatif 1. Kenapa? Karena kolomnya yang awalnya berada di bawah garis, dia naik. Awalnya tandanya positif, ya. Karena dia naik pindah tempat, maka berubah menjadi negatif. Jadi besar medan listrik di titik Y adalah 6 kali 10 pangkat 3 Newton kolom negatif 1. Oke, kita lanjut ke beda potensial dan energi listrik. Nah, beda potensial itu apa? Beda potensial adalah perbedaan jumlah elektron yang berada pada suatu arus listrik. Beda potensial listrik merupakan perbedaan jumlah elektron yang berada pada suatu arus listrik. Nah, perbedaan potensial listrik pada dua titik dalam rangkaian listrik. Jadi, beda potensial ketika ada arus listrik. Jika terbentuk arus listrik, maka bisa dipastikan di situ terdapat perbedaan potensial listrik atau ada beda potensial listrik. Nah, misalnya saat terjadi petir. Ketika terjadi petir semacam ini, nah, muatan berpindah dari awan ke awan atau dari awan ke bumi. Muatan dapat berpindah karena adanya beda potensial listrik. Nah, seperti di awal tadi, jadi semuanya sebetulnya adalah muatannya netral. Tapi ketika ada pendekatan, didekatkan, ya, dan dia memiliki perbedaan potensial listrik, maka muatannya itu berpindah dari
potensial rendah ke potensial yang lebih tinggi, atau seperti ini. Elektron atau muatan itu berpindah dari potensial rendah ke potensial yang lebih tinggi. Jadi kalau dia beda potensialnya rendah, artinya elektronnya lebih banyak. Kalau dia beda potensialnya tinggi, maka protonnya yang lebih banyak. Nah, beda potensial listrik inilah yang dikatakan sebagai energi listrik. Ya. Jadi, elektron atau muatan itu mengalir dari potensial rendah ke potensial yang lebih tinggi. Nah, potensial rendah jika elektronnya lebih banyak. Potensial tinggi, elektronnya lebih sedikit, protonnya yang lebih banyak. Nah, kita masuk ke prinsip penangkal petir. Ya, prinsip penangkal petir. Awan netral, awan bermuatan. Awan bermuatan itu yang bagaimana? Yang warnanya hitam. Kalau mau kalian lihat pada saat mendung, itu dia awannya bermuatan. Awan netral dan awan bermuatan bergerak mendekati gedung. Nah, bersama-sama dia bergerak mendekati gedung. Kemudian karena dia beda potensial, maka terjadi perpindahan muatan. Nah, karena terjadi perpindahan muatan, maka terjadilah namanya petir. Nah, seperti ini. Jadi, prinsip cara kerja penangkal petir. Penangkal petir berupa logam berujung runcing yang dihubungkan oleh kawat tembaga dengan lempeng logam yang ditanam di dalam tanah. Hal ini karena elektron tersebut oleh logam ditangkap kemudian diteruskan ke bumi. Jadi kalau kalian lihat gedung-gedung tinggi yang punya logam lancip, nah itu adalah penangkal petir. Prinsip kerja penangkal petir. Nah, misalnya awan atau halilintar yang berada di atas gedung bermuatan negatif. Kemudian atap gedung akan terinduksi dan bermuatan positif. Kalau ada awan muatan negatif mendekati gedung, maka muatan positif yang ada di gedung dia akan berkumpul di atap gedung. Nah, terjadi gaya tarik-menarik antara awan dan atap yang dapat menyebabkan elektron meloncat dari awan ke atap. Ya, karena ada beda potensial, terus ada gaya tarik-menarik antara awan dan atap, maka hal ini bisa menyebabkan loncatan elektron. Dari mana? Dari yang potensial rendah, awan, ke potensial tinggi, atap gedung. Kenapa potensial tinggi? Karena atap gedung bermuatan positif. Nah, jika pada atap dipasang penangkal petir, maka elektron yang meloncat ditangkap oleh penangkal petir dan diteruskan ke bumi. Seperti yang sudah saya sampaikan tadi, bumi dapat menampung elektron dalam jumlah yang tidak terbatas. Jadi, ketika awan negatif bertemu dengan atap gedung yang bermuatan positif, akan terjadi loncatan elektron. Nah, penangkal petir itu bekerja untuk menangkap elektron yang berpindah dari awan menuju ke atap gedung. Kemudian elektronnya diteruskan ke bumi. Nah, kita masuk ke listrik statis dalam kehidupan sehari-hari. Kalian akan mempelajari kelistrikan pada sel syaraf, kita singkat saja. Kemudian hewan-hewan listrik dan penggunaan listrik statis di lingkungan sekitar. Nah, kelistrikan pada sel syaraf. Ini ada gambar sel syaraf. Jadi kalian harus nanti sama Suli dirangkum ya. Ini digambar, kemudian kalian sebutkan bagian-bagiannya dan fungsinya. Ini ada dendrit. Dendrit itu serabut syaraf yang nanti menerima rangsangan. Jadi dendrit itu adalah serabut syaraf yang nantinya akan menerima rangsangan. Kemudian ini inti sel syaraf, nukleus. Ini sel syarafnya, badan sel. Kemudian akson. Akson itu ini. Sepanjang ini namanya akson. Ya. Ini memanjang, rantai memanjang ini namanya akson. Kemudian yang bintik-bintik ini namanya sel swan.
Ini bintik ini, cells 1. Kemudian selubungnya ini namanya selubung mielin. Selubung mielin, nanti kalian cari. Kemudian yang ini ya, jarak antara satu cells 1 dengan yang lainnya ini ada namanya nodus Ranvier. Kemudian yang ini adalah akson terminal. Akson terminal, kalau dendrit ini dia menerima rangsang, kalau akson terminal ini dia nanti akan yang nantinya meneruskan rangsang ke syaraf pusat. Syaraf pusat itu mana? Otak dan sumsum tulang belakang. Nah, untuk aliran ion pada celah sinapsis itu ada seperti ini. Jadi, satu sel syaraf dengan satu sel syaraf yang lainnya itu tidak bersentuhan. Jadi, bukan berupa saluran yang saling berhubungan, itu bukan. Tapi, dia ada celahnya. Dari satu sel syaraf, satu akson atau ini, ke dendrit sel syaraf yang lain itu ada celahnya, namanya sinaps. Jadi kalian jangan membayangkan kalau struktur sistem sel syaraf itu sambung bersambung seperti halnya pembuluh darah, tidak. Tapi dia ada celah, tidak nempel. Dia tidak nempel, satu dengan yang lain tidak nempel, tapi ada celahnya. Celah itu namanya sinaps. Nah, kemudian bagaimana caranya meneruskan rangsang? Dengan adanya aliran ion, ya. Dengan adanya aliran ion atau aliran listrik, loncatan ion, ya, sama seperti yang tadi. Nah, mekanisme aliran ion pada celah sinaps. Ketika saluran Ca2+ membuka di sini, saluran Ca2+ membuka, konsentrasi Ca2+ meningkat. Kemudian vesikel itu kantong berfusi dengan membran prasinapsis. Ini membran prasinapsisnya berfusi. Kemudian neurotransmitternya keluar. Neurotransmitter itu seperti ion yang nantinya berfungsi untuk menyalurkan rangsangan. Kemudian neurotransmitter berikatan dengan saluran ion. Ya, saluran ion. Nah, saluran ionnya akan membuka ini seperti ini. Saluran ionnya akan membuka. Kemudian Na-nya masuk. Nah, jadi Na yang dari akson sel syaraf 1 dia akan keluar masuk ke ini saluran ion, kemudian ion Na-nya masuk atau ion K+-nya keluar, kemudian neurotransmitternya terlepas dan salurannya menutup. Nah, ini neurotransmitternya melepas, salurannya menutup. Nanti kalau kalian kurang paham silahkan bisa di YouTube itu banyak sekali pembahasan tentang ini, jadi nanti silahkan kalian cari ya. Oke, hewan-hewan listrik ada berbagai macam ini ya, banyak sekali. Belut listrik, lele listrik, hiu kepala martil, ikan skatil listrik, landak ya ini ya. Nah, seperti ini, ikan pari. Nah, ini banyak sekali hewan-hewan yang mengandung listrik. Bagaimana dia bisa mengeluarkan energi listrik, jadi bisa kesetrum, istilahnya seperti itu. Penggunaan listrik statis di lingkungan sekitar. Nah, ini tadi penangkal petir ya. Prinsipnya tadi sudah. Jadi prinsip kerja penangkal petir yaitu pengosongan atau penetralan muatan listrik. Pengosongan muatan ini sering disebut dengan pentanahan karena muatan dikosongkan dengan menyalurkan ke tanah. Fungsi penangkal petir membuat jalan yang sesingkat-singkatnya agar muatan listrik dapat berpindah ke tanah dengan aman tanpa membuat kerusakan terhadap objek yang diamatinya. Seperti gedung tadi, dari atap gedung menuju ke tanah, gedungnya tidak akan mengalami kerusakan. Nah, itu fungsi dari penangkal petir. Kemudian pengencatan mobil. Butiran cat mobil akan bermuatan listrik ketika bergesekan dengan mulut pipa semprot dan udara. Butiran cat tersebut akan tertarik ke badan mobil apabila badan mobil diberi muatan yang berlawanan dengan muatan cat. Kemudian ada pengendapan elektrostatis cerobong asap. Komponen utama pengendap elektrostatis berupa kawat yang bermuatan negatif dan plat logam yang bermuatan positif. Adanya perbedaan tegangan yang cukup besar menyebabkan udara kotor seolah-olah mengalami ionisasi, ya, berubah menjadi ion. Kotoran udara menjadi ion negatif, sedangkan udara bersih menjadi ion positif. Jadi terjadi pemisahan ion. Masing-masing akan menuju elektroda yang sesuai. Kotoran yang menjadi ion negatif akan ditarik oleh dinding tabung, sedangkan udara bersih akan berada di tengah-tengah silinder, kemudian terembus keluar. Ini
untuk yang menggunakan model pembersihan polusi, ya, pembersihan asap pabrik. Nah, jadi bisa dihasilkan asap yang lebih ramah terhadap lingkungan dengan minim sekali racun yang dikeluarkan. Kemudian ada mesin fotokopi. Mesin fotokopi juga menerapkan konsep listrik statis. Komponen utama pada mesin fotokopi yang menerapkan listrik statis adalah penggunaan tuner. Tuner memiliki muatan negatif sehingga mudah ditarik oleh kertas. Tuner itu apa sih? Kalau kalian tahu, mesin fotokopi itu tintanya apa sih? Bukan tinta yang cair ya, tapi mesin fotokopi itu tintanya serbuk atau bubuk. Nah, inilah yang dinamakan tuner. Nah, tuner memiliki muatan negatif sehingga mudah ditarik oleh kertas. Kenapa? Ingat, yang berpindah adalah elektron ya. Jadi kalau dia tunernya muatan negatif, berarti dia mudah untuk berpindah sehingga mudah nempel ke kertas. Oke, ternyata materinya sudah selesai ya. Ustazah harap kalian bisa memahaminya. Misalnya belum, juga bisa kalian cari literasi sendiri, baca buku, banyak sekali buku. Dari internet juga banyak. Apalagi dari YouTube sekarang ini banyak sekali penjelasan. Silahkan, monggo. Kalau masih ada yang belum bisa juga bisa tanyakan ke Ustazah, monggo silahkan. Nah, tugas yang pertama, rangkumlah materi pada hari ini secara komplit, kemudian kalian foto. Jadi penjelasan yang Ustazah berikan tadi kalian rangkum, kemudian nanti kalian foto. Upload foto tersebut pada pertemuan berikutnya sebelum kalian mengerjakan ulangan harian listrik statis. Jadi minggu depan Ustazah akan memberikan kalian ulangan tentang listrik statis. Sebelum masuk ke soal, kalian akan diminta untuk mengupload foto hasil rangkuman materi kalian pada hari ini. Nah, jangan lupa minggu depan kita ulangan harian, maka dari itu amal solih belajar yang rajin. Seperti itu ya. Oke, sekian dan terima kasih. Sekian dari Ustazah. Apabila ada banyak kesalahan, Ustazah mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih. Alhamdulillah, jazakumullah khairan. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Tetap semangat, tetap jaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.